Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah manajemen keuangan publik Islam, yang kita masih membahas mengenai pembiayaan sektor publik yang dari sudut pandang konvensional atau apa yang terjadi di negara-negara saat ini, beberapa negara di dunia saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan dari pajak dan investasi asing. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, tentunya kita harus memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tambahan bagi amal ibadah kita. Kita pajak. Seperti yang kita ketahui bersama, pajak ini adalah merupakan penerimaan negara yang utama gitu. Jadi sumber penerimaan negara, sebagian besar negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia tentunya berasal dari pajak. Nah, kenapa? Biasanya karena pajak ini sendiri adalah selain jumlah penerimaannya bisa diatur oleh pemerintah berdasarkan aturan maksud peningkatan atau penurunan dari persentase atau jumlah pajaknya, pajak juga merupakan penerimaan berulang yang diterima pemerintah. Dengan kata lain, bahwa si pajak ini dalam setiap tahunnya pasti ada gitu, hanya jumlahnya memang akan terjadi peningkatan atau penurunan tergantung kepada kondisi negara pada saat itu gitu. Jadi ada beberapa faktor yang memang akhirnya nanti menyebabkan penerimaan pajak itu meningkat ataupun sebaliknya menurun gitu. Yang jelas sih memang ini penerimaan utama dari negara, terutama di Indonesia ya. Musgrave itu menyatakan bahwa ketika suatu atau sebuah kebijakan perpajakan itu dikatakan baik atau tidak, terdapat indikatornya gitu. Indikator ada sekitar 7 indikator di sini yang menurut Musgrave itu menunjukkan bahwa satu negara sudah menerapkan kebijakan yang baik terhadap pajak gitu. Nah, kalau kita lihat yang pertama apa? Yang pertama adalah penerimaan atau pendapatan harus dapat ditentukan dengan tepat. Jadi, sebuah negara yang baik, yang kebijakannya baik, itu harus bisa menentukan penerimaan atau pendapatan negaranya dengan baik. Kenapa? Hal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan pajak gitu. Jadi kenapa kok menentukan penerimaan aja sulit? Iya, untuk kenapa? Karena negara yang baik, negara yang tahu dengan benar kondisi negaranya dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh negaranya, tentunya dia akan memprediksi dengan tepat berapa penerimaan atau pendapatan negara tersebut. Misalkan dia memiliki hasil BUMN berapa gitu, misalkan dari punya berapa BUMN, badan usaha milik negara, dan berapa keuntungan yang dihasilkan oleh masing-masing BUMN pada setiap tahunnya, kemungkinan untuk pencapaian target dari hasil BUMN itu dan sebagainya gitu. Jadi tidak sebaliknya gitu, tidak menjadi bahwa misal BUMN negara itu malah menjadi tanggungan negaranya gitu, karena BUMN-nya rugi terus akhirnya menjadi beban negara. Diharapkan BUMN itu malah sebaliknya gitu, badan usaha milik negara itu memberikan masukan dan si negara itu bisa memprediksi berapa sih masukan yang diberikan oleh BUMN tersebut kepada negaranya, sehingga menjadi pendapatan bagi negara tersebut. Nah, kemudian setiap negara juga harus dengan tepat melihat potensi-potensi penerimaan lainnya gitu, selain dari penerimaan pajak tadi. Misalkan penerimaan dari sektor migas, penerimaan dari sektor non migas dan sebagainya, itu harus detail sekali
dirinci oleh negara gitu, sehingga pada akhirnya ketika negara sudah misalkan bisa menganalisis dengan tepat penerimaannya, dia akan menentukan kebijakan yang tepat. Karena apa? Kok untuk pajak harus kayak begini sih nentuinnya? Tentu aja harus serigid itu. Kenapa? Karena nanti penentuan kebijakan pajak akan mempengaruhi berbagai macam sektor gitu. Baik itu nanti akan mempengaruhi konsumsi, juga akan mengaruhi proses produksi. Ketika pajak terlalu tinggi, maka ini akan mengganggu proses produksi gitu, seperti itu. Misalkan ini juga akan mengganggu investasi gitu, baik dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Pajak yang terlalu tinggi itu membuat orang-orang enggan untuk melakukan investasi. Sebaliknya, kalau misalnya nanti kebijakan pajak yang terlalu rendah, tentunya tidak akan mencukupi pengeluaran negara. Nah, ini harus dikaji dengan bijak, termasuk misalkan peningkatan pada pajak bumi dan bangunan misalnya ya. Nah, peningkatan pada pajak bumi dan bangunan tentunya akan mempengaruhi konsumsi di masyarakat. Kalau pajaknya terlalu tinggi, itu akan menurunkan konsumsinya, karena masyarakat juga ya mungkin melarikan uangnya untuk membayar pajak. Yang harus kita ingat bahwa pertumbuhan nanti GDP negara itu adalah dari konsumsi, dari produksi, ditambah dengan government expenditure dan ekspor impor, selisih ekspor impor. Nah, dari sini kalau misalnya konsumsi turun ataupun produksi turun, tentunya akan mempengaruhi GDP negara kita gitu. Nah, makanya kebijakan pajak itu harus benar gitu, dan ini dimulai dengan menentukan penerimaan atau pendapatannya dengan tepat. Biasanya di RAPBN kita sudah di negara kita itu udah menentukan berapa sih penerimaannya, ditargetkan sekitar misal 2.000 triliun gitu, kayak begitu, atau misalkan 3.000 triliun gitu. Nah, itu nanti negara akan membagi-bagi sumber pendapatannya dari mana saja sih 2.000 triliun tersebut, sehingga nanti akan melihat bahwa ada proporsi buat pajaknya. Pajak yang harus dibayarkan adalah sekian triliun, misalkan dari pajak penerimaannya 50% dari pajak, misalkan 10% dari BUMN dan sebagainya. Ini tuh sama sebenarnya persis dalam pengelolaan, kalau kita sederhanakan itu pengelolaan keuangan kita secara pribadi. Misalnya kita harus dengan tepat menentukan berapa sih penerimaan kita gitu, kayak misalkan dari gaji kita berapa, kemudian dari perlu nggak sih kita mendapatkan tambahan, maksudnya mengeluarkan tambahan dengan bekerja sampingan atau tidak gitu. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan gaji kita 1 juta sebulan, kemudian kita dapat uang saku, uang tambahan dari pekerjaan tambahan misalkan 500.000, jadi total pendapatan kita 1,5 gitu. Nah, kalau segitu ternyata misalkan nanti baru kita berbicara tentang pengeluaran kita 3 juta gitu, berarti kita kurang 1,5 lagi. Nah, 1,5 itu dari mana? Itu nanti yang akan dicari lagi. Oh, berarti kita harus cari kerja tambahan ke sini. Nah, sama negara juga seperti itu gitu. Jadi biasanya nanti setelah menentukan penerimaannya dengan tepat, pas segitu, jangan sampai melenceng gitu. Maka setelah itu dia akan mencari kekurangan dananya dari mana. Haruskah berhutang? Haruskah hutang dalam negeri, haruskah hutang ke luar negeri gitu. Jadi mencari alternatif untuk menambah penerimaan tersebut. Kemudian yang kedua, distribusi beban pajak harus adil. Ya, pendistribusian beban pajak juga ini harus adil. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak adil atau berat di salah satu pihak, ini tentunya akan menjadi beban bagi pihak tersebut, sehingga dia akan melimpahkan pajaknya kepada pihak lain. Nah, ini juga menjadi masalah gitu, seperti itu. Makanya nanti distribusi beban pajaknya harus relatif adil, tidak terlalu besar ataupun mungkin tidak juga terlalu kecil gitu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan penting adalah dari Mas Grab di sini menyatakan bahwa penanggung akhir beban pajak harus menjadi perhatian pokok gitu. Jadi siapa sih yang akhirnya nanggung beban pajak? Apakah ini di konsumennya kah? Atau ini di produsennya kah?
atau di mana gitu. Jadi ini harus dilihat kenapa, karena ini akan berpengaruh pada sektor lainnya gitu, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita menentukan kebijakan tentang pajak ini akan memberikan efek domino terhadap bidang-bidang lainnya. Nah, peraturan perpajakan harus mendukung kebijakan perekonomian dan mendorong pasar yang efisien. Jadi, karena si pajak itu memberikan pengaruh kepada kondisi baik itu konsumsi ataupun produksi, tentunya si peraturan pajak itu harus mendukung kebijakan perekonomian dan mendorong pasar yang efisien. Artinya adanya pajak itu justru malah meningkatkan perekonomian kita, bukan malah sebaliknya gitu. Jadi tidak jadi si malakama buat negara tersebut gitu, peningkatan pajak, tapi akhirnya adalah membuat beberapa kegiatan produksi gulung tikar, itu nggak boleh. Jadi harus dilihat berbagai macam aspek dalam penentuan kebijakan dan peraturan pajak. Kemudian struktur pajak harus mempermudah penggunaan kebijakan pasar untuk stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Intinya ini saya tadi, jadi struktur pajaknya itu harus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Nah, ini juga penting supaya tidak terjadi ketidakpahaman gitu. Jangan sampai pajak itu memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat dalam memahami tentang sistem pajaknya itu sendiri gitu. Nah, akhirnya nanti misalkan ada yang kena denda dan sebagainya karena ketidakpahaman, itu akan menimbulkan konflik gitu di dalam masyarakat itu sendiri. Dan terakhir harus ada efisiensi biaya pajak. Artinya biaya pajak yang dikeluarkan tidak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai dana pajak kita, negara kita habis karena biaya pajaknya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi perpajakan di Indonesia pada tahun 2020. Nah, penerimaan pajak sampai dengan 23 Desember 2020 itu hanya mencapai 1.019,56 triliun atau 85% dari target pajak APBN. Di APBN-nya itu hanya tercapai 85,65%, artinya itu 15% turun atau tidak tercapai. Nah, pada saat 30 November itu penerimaan pajak tuh sampai 1.300, berarti ini ada penurunan di Desember gitu, sekitar 203 triliun yang menurun di Desember 2020 gitu. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan realisasi belanja negara, ini mencapai 2.400 triliun. Nah, ini artinya jumlah pajak itu hanya sekitar 45% memenuhi belanja negara. Berarti sisanya dengan pengeluaran lainnya gitu hanya ya sekitar 45%, 46-47% lah dari belanja negara, karena realisasi belanjanya 2.400, sementara realisasi pajaknya hanya 1.000. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kenapa terjadi penurunan pajak di 2020? Ada beberapa faktor yang disampaikan terkait dengan ini. Yang pertama adalah tekanan aktivitas usaha akibat PSBB. Jadi adanya PSBB dan kondisi pandemi ini menyebabkan kontraksi penerimaan, kemudian juga karena banyaknya insentif fiskal yang dimulai dimanfaatkan di April juga ikut menambah tekanan penerimaan. Jadi kan banyak hibah dan sebagainya juga gitu. Kemudian industri-industri pada banyak yang turun gitu pada saat COVID, sehingga dana pajaknya tidak bisa optimal. Kemudian penerimaan dari sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar 16%, perdagangan ada kontraksi sebesar 16,3%, sektor jasa keuangan mengalami pertumbuhan minus sebesar 5,5%, dari sektor konstruksi dan real estate minus 15,1%,
sektor pertambangan minus 35,7% dan transportasi itu terkontraksi sebesar 10,4%. Jadi ini yang akhirnya membuat penerimaan pajak di Indonesia cenderung menurun. Dan yang kedua kita lihat investasi asing. Kalau kita lihat investasi asing itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu investasi portfolio dan investasi langsung yang kita sebut dengan FDI, Foreign Direct Investment. Nah, apa sih yang dimaksud dengan investasi portfolio? Investasi portfolio adalah investasi dengan cara membeli saham asing, bond, atau bentuk sekuritas lainnya dengan mengharapkan returns dalam bentuk dividends, bunga, peningkatan modal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, individu, kelompok, atau lembaga. Sementara FDI atau Foreign Direct Investment ini melibatkan komitmen manajerial dalam operasional perusahaan di luar negeri selain dari arus modal atau bantuan teknologi, keahlian mesin maupun peralatan yang seringkali menjadi bagian dari FDI. Nah, arus FDI menunjukkan tambahan baru pada saham FDI yang ada. Jadi selama 5 tahun ini dari tahun 1999 sampai 2003 arus FDI keluar dunia tahunan total rata-rata mencapai 840 miliar. Nah, beberapa negara maju merupakan sumber arus keluar FDI dominan. Jadi yang sumbernya untuk investasi ya negara-negara maju gitu. Arus masuk FDI juga didominasi oleh beberapa negara maju, tapi nggak semuanya negara maju. Biasanya ada beberapa negara maju yang memang menjadi super FDI, kayak misalkan buat Indonesia tuh kayak Jepang gitu, kemudian Amerika, kemudian ada beberapa yang memang sumber dari investasi asing ini. Bagaimana rincian investasi asing yang terjadi 2020? Secara kumulatif sepanjang periode Januari sampai September di tahun 2020 kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai 611,6 triliun, yang itu juga dibagi menjadi PMA, jadi penanaman modal asing, dan juga PMDN. Jadi sebenarnya FDI-nya berapa? FDI-nya cuma 301,7 triliun. Sementara FDN-nya juga 309,9 triliun. Nah, dari kinerja tersebut katanya berhasil menyerap 861.581 orang tenaga kerja Indonesia. Ini sih sebenarnya penurunan ya, jadi maksudnya tuh menurun gitu investasi asingnya. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena COVID-19. Ini perbandingan sektor di Juli sampai September sampai dengan dan Desember, nanti di slide selanjutnya. Nah, ini kalau yang diinvestasi bulan Juli itu sekitar 7,370 US dollar, 7.370,6 US dollar, di mana yang paling tinggi adalah investasi dalam bidang industri logam. Pokoknya yang terkait dengan logam gitu. Jadi logam dasar maupun barang logam. Kemudian selanjutnya adalah diikuti dengan transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Dan yang terakhir adalah bidang perikanan. Desember ini untuk logam ini masih memimpin, tetapi dia menurun investasinya asingnya gitu. Jadi walaupun dia tetap paling tinggi di antara investasi bidang lainnya, dan masih sama investasi yang paling rendah adalah perikanan. Hanya dia meningkat dari 2, sekian menjadi 5 juta US dollar. Ada di bulan Oktober sampai Desember ini beberapa investasi meningkat, tapi ada yang juga menurun. Tapi secara kumulatif terjadi peningkatan sebesar 300 triliun lebih, di mana sebelumnya 7.300 di Oktober sampai Desember mencapai 7.712,5 juta US dollar. Nah, itu sih yang sampaikan.
untuk pertemuan kali ini artinya apa sih tadi ya sumber-sumber keuangan negara itu bisa dari tadi pajak, kemudian yang kedua adalah investasi. Kalau kita gabungkan tadi, kalau pajaknya 1.000, misalnya investasi asingnya hanya 300, terakhir di 1.300, terus dari dalam negeri nanti kita bahas tersendiri yang PMDN itu ada 300 jadi 1.600 ya berarti untuk menutupnya itu ada sekitar 400 triliun lebih yang itu akan dicari dari sumber pendapatan lainnya. Itu saja sekali lagi yang bisa saya tambahkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.